Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara hari ini mengawali kehidupan dengan penuh semangat? Ingatlah, jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Oleh karena itu, biarlah kita hidup dengan semangat untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apakah saudara pernah mengalami frustrasi dalam kehidupan saudara? Saya percaya ada banyak orang di tengah-tengah dunia ini, mereka mengalami frustrasi dengan kehidupan yang mereka lalui. Kefrustrasian ini terjadi kemungkinan besar karena mereka mengukur segala sesuatu yang terjadi dengan kekuatan mereka sendiri. Dan mereka tahu bahwa mereka tidak mampu mengatasi semuanya itu. Oleh karena itu, frustrasi itu menghinggapi banyak orang. Bagaimanakah sebenarnya sebagai orang percaya kita harus menghadapi kehidupan ini sehingga kita tidak menjadi orang yang frustrasi? Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh mengambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus pada air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu makannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagaimana ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun, kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama, maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu, tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang,
Kamu makanlah roti yang tak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sampai sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah perkataan Tuhan melalui Musa yang Tuhan katakan bagi umat Tuhan. Di mana sebelumnya Allah berbicara melalui Musa adalah kepada Fir'aun dan kepada Mesir. Tetapi kali ini Tuhan berbicara kepada umat Tuhan ketika Tuhan akan menulahi Mesir dengan tulah yang ke-10. Berita yang Tuhan sampaikan kepada umat Tuhan adalah kabar baik. Karena berita yang Tuhan sampaikan adalah berita keselamatan bagi umat Tuhan. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, firman Tuhan mengajar kepada kita, marilah kita mengawali kehidupan kita dengan selalu mengingat dan memandang kepada kasih Tuhan Yesus yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Sehingga kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dan kita beroleh hidup yang baru agar kita menjalani kehidupan kita di dalam kehidupan yang baru. Saudara-saudara, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir diperingati sebagai bulan pertama dari tahun bangsa Israel. Itulah bulan Abib atau bulan Nisan. Itu dikatakan di dalam ayat 2 dan 3. Bulan inilah yang akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Peristiwa Paskah di mana bangsa Israel ditebus, dimerdekakan dari perbudakan Mesir. Itu ditandakan sebagai bulan pertama dari tahun orang Israel. Sehingga orang-orang Israel ketika memasuki tahun yang baru, mereka mengingat bahwa mereka adalah umat tebusan Tuhan. Mereka mengingat bahwa mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga ketika mereka melalui tahun yang baru itu, mereka tahu ada Tuhan yang mencintai mereka. Ada Tuhan yang menyertai mereka. Sebagaimana Tuhan menyertai mereka keluar dari tanah Mesir. Sebagai orang percaya hari ini,
Tuhan juga mengingatkan kita. Dari bagian firman Tuhan dikatakan demikian dari firman Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Firman Tuhan mengajar kepada kita sebagai orang percaya, sebagaimana Tuhan mengajar kepada orang Israel, supaya kita mengingat dan memandang kepada kasih Tuhan, yaitu kasih Yesus Kristus yang telah menebus kita dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dan memerdekakan kita menjadi anak-anak Allah, sehingga kita memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru adalah hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup yang baru adalah hidup di dalam penyertaan Tuhan. Hidup yang baru adalah hidup di dalam kuasa Tuhan. Hidup yang baru adalah hidup di dalam pengharapan akan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ingin, sebagaimana bangsa Israel mengawali tahun, mengingat akan karya keselamatan itu. Mengingat akan penebusan Tuhan itu. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Marilah kita mengawali setiap hari ketika kita bangun pagi. Mari kita mengingat, kita adalah orang yang ditebus Tuhan. Kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Dan mari kita memandang Dia, memandang Yesus, yang adalah penebus kita. Sehingga ketika kita melalui hari itu, dengan segala tantangan dan kesulitan, kita tidak menjadi orang-orang yang frustrasi. Karena kita tahu, ada Tuhan yang mencintai kita. Ada Tuhan yang memiliki kita. Dan Dia, Tuhan yang menyertai kita. Mari kita selalu, tiap hari, mengingat dan memandang kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, firman Tuhan ingin mengingatkan kita. Kasih Allah yang besar bagi kita terbukti dengan Ia menyelamatkan kita hanya oleh darah Yesus Kristus. Saudara, semua orang pada umumnya mengakui Allah itu kasih. Namun firman Tuhan memberitahukan kita, Allah yang adalah kasih adalah Allah yang menyatakan kasih-Nya di dalam sejarah manusia. Sehingga Allah adalah kasih, bukan semata-mata Dia kasih pada dirinya sendiri. Namun Allah adalah kasih. Kita bisa merasakan kasih itu. Kasih yang menyelamatkan. Saudara, di dalam ayat yang ke-7, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit, dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 12 dan 13. Sebab pada malam itu, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, sesungguhnya anak-anak sulung orang Israel pun akan binasa, pun akan ditimpa tulah kematian, sebagaimana orang-orang Mesir. Namun mengapa mereka tidak mengalami tulah kematian anak-anak sulung? Karena ada darah yang disapukan di ambang pintu dan di tiang pintu.
ketika Tuhan melihat darah itu, maka Tuhan tidak menulahi rumah itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir memberitahukan kepada bangsa Israel, sesungguhnya mereka diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Jikalau tidak, mereka akan sama seperti bangsa Israel. Mereka akan terkena tulah, di mana anak-anak sulung mereka akan mati. Saudara-saudara, di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang dilewati Tuhan dari murkanya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dilewati, itulah Paskah. Allah melewati orang-orang yang harusnya binasa, menjadi tidak binasa. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5, firman Tuhan katakan, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya kita sama seperti manusia lain. Semua kita berada di bawah murka Allah. Tidak ada seorang pun sanggup menyelamatkan dirinya, termasuk diri kita, tidak sanggup menyelamatkan kita. Namun, karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memilih kita. Dan Tuhan membasuh kita dengan darah Yesus. Sehingga kita dilewatkan dari Tuhan daripada kebinasaan. Dan Tuhan memberikan kita keselamatan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah kasih Allah yang besar yang begitu nyata dalam Yesus Kristus. Saudara, jika Allah begitu mengasihi kita dengan memberikan Yesus Kristus bagi kita, maka apatah yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini? Tidak ada perkara yang Tuhan tidak sanggup tolong kita. Karena kita adalah miliknya. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa ibadah merupakan peringatan dan perayaan serta pemberitaan akan karya keselamatan Tuhan. Sehingga ibadah itu merupakan sukacita bagi orang-orang percaya. Saudara, di ayat 25-27 firman Tuhan mengajar kepada kita. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ibadah Paskah bagi orang Israel, satu ibadah yang menyatakan suatu peristiwa yang besar. Peristiwa yang besar itu adalah ketika Tuhan menulahi orang-orang Mesir, tetapi menyelamatkan orang-orang Israel. Saudara-saudara, ibadah Paskah mengingatkan bangsa Israel akan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Ibadah dilakukan karena mereka sudah diselamatkan. Ibadah dilakukan karena mereka sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika mereka beribadah, anak-anaknya bertanya kepada mereka. Mereka menceritakan bagaimana karya keselamatan Tuhan. Sehingga mereka beribadah dengan sukacita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Saudara, demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, saudara, ibadah kepada Tuhan merupakan peringatan dan perayaan serta pemberitaan akan kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita beribadah karena kita sudah diselamatkan. Kita beribadah karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kita beribadah karena Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, ibadah menjadi sukacita, menjadi kekuatan bagi kita untuk kita menghadapi kehidupan kita. Karena dengan ibadah kita mengingat kembali. Karena dengan ibadah kita merayakan kembali. Karena dengan ibadah kita mengalami kembali kasih karunia itu. Sehingga kita mempunyai kekuatan
menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara, marilah kita sebagai orang percaya mempunyai kerinduan beribadah kepada Tuhan. Karena di sanalah kita dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu sangat ajaib, yang menolong kami melihat bagaimana Tuhan, Engkau mengasihi kami. Sesungguhnya Tuhan, kami semua adalah orang-orang yang patut dimurkai oleh Tuhan. Jikalau kami mengukur segala sesuatu dengan keadilan Tuhan, sesungguhnya kami pun harus dibinasakan. Tetapi ya Tuhan, Engkau berkasih karunia. Engkau memilih kami. Engkau menyelamatkan kami oleh darah Yesus Kristus. Sehingga ya Tuhan, Engkau melewati kami dari murka Allah. Sehingga kami menjadi orang diselamatkan. Itulah ya Tuhan ketika kami ingat Paskah orang Yahudi. Tuhan melewati orang Israel dari murka Allah. Tetapi Tuhan menulahi orang-orang Mesir. Semua itu oleh darah anak domba Allah. Yaitu darah Yesus Kristus. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang besar ini memberikan kami kekuatan ketika kami menghadapi kehidupan. Dan biarlah setiap kali kami beribadah kepada-Mu, sekali lagi kami dikuatkan oleh kasih karunia Tuhan. Sehingga kami cakap menanggung segala pergumulan hidup kami bersama dengan Tuhan. Tanpa frustrasi, tapi dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.